94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Makassar Siang. Di kebersamaan kita hari ini, Rabu 8 Desember 2021, berlanjut di Lintas Makassar Siang ini, di mana Anda sesaat lagi akan mengikuti dialog luar studio dengan topik peran KPH Jeneberang 1 dalam mitigasi bencana yang langsung kami siarkan dari kantor KPH Jeneberang 1, yang akan dipandu rekan Idam Malik. Baik, terima kasih rekan Arfan di Studio Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali siang hari ini kami hadir kembali dalam dialog interaktif luar studio. Dan spesial untuk hari ini kami siaran dari kantor KPH Jeneberang 1 di Jalan Poros Malino, Kabupaten Goa. Sebenarnya kami sesuai sedianya akan live dari kawasan hutan lindung di Desa Bisoloro di Moncong Sipolong, tetapi berhubung karena cuaca yang tidak memungkinkan, jadi untuk dialog interaktif luar studio kali ini kita siarkan secara langsung dari kantor KPH Jeneberang 1 Jalan Poros Malino. Dan pendengar, untuk topik siang hari ini kita mengangkat peran KPH Jeneberang 1 dalam mitigasi bencana. Seperti yang kita ketahui bahwa beberapa daerah begitu ya mengalami bencana banjir dan longsor, tentu banyak faktor penyebabnya. Salah satunya disebabkan oleh kurangnya kemampuan tanah untuk menyerap air dan mengikat struktur tanah sehingga terjadilah kemudian bencana banjir dan longsor. Dan tentu hutan mempunyai peran yang sangat penting dalam menahan aliran permukaan yang sangat signifikan, mengurangi terjadinya bencana longsor dalam pembangunan hutan di kawasan daerah aliran sungai. Nah, seperti apa kemudian mitigasi bencana yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan termasuk juga KPH Jeneberang 1? Kita akan membahas hal ini dan Anda juga kami ajak sebentar untuk bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 082134 kali 9440. Saat ini juga Anda bisa menyaksikan tayangan ini melalui live streaming. Kami live di YouTube RRI Makassar dan juga di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Baiklah pendengar Pro 1, saatnya kita memperkenalkan. Saya tidak sendiri, saya bersama dengan tamu saya di kesempatan siang hari ini. Yang pertama saya menyapa, ini sudah siap dari tadi. Kita bersama dengan Kepala Bidang Penyuluhan dan Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan Sulawesi Selatan. Bersama kita Ibu Siti Hadijah Munirawe, Eshut MSI. Saya menyapa beliau Ibu Nira. Assalamualaikum, selamat siang Bu Nira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nira sudah bersama-sama kami. Kabar sehat Bu Nira ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Nira, nanti kita juga akan berbincang-bincang lebih lanjut. Selain bersama Ibu Nira, pendengar kita juga seperti yang Anda saksikan di layar, kita bersama dengan Kepala Subbagian Kasubag TU Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH Jeneberang 1, Bapak Muhammad Sulaiman SSP ME Kasubag TU KPH Jeneberang 1. Assalamualaikum, selamat siang Pak Sulaiman. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih sudah menyambut juga kru RRI Makassar di sini. Dan mengawali kebersamaan kita, tentu kita ke Ibu Nira dulu nih. Ibu Nira selaku Kepala Bidang Penyuluhan dan Perhutanan Sosial begitu. Sebelum menyampaikan fungsi perhutanan sosial, mungkin di awal ada pengantar singkat dulu yang perlu diketahui masyarakat. Sebenarnya bagaimana sih kondisi hidrologi atau daerah aliran sungai kita saat ini? Silakan Bu Nira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi diskusi kita hari ini saya rasa pas ya, karena cuaca saat ini betul ya boleh dikatakan ekstrim. Jadi tadi disampaikan bahwa ada kondisi hidrologi daerah aliran sungai. Jadi kondisi hidrologi itu ada beberapa ya. Namun yang kita fokuskan ke sini secara umum adalah bagaimana dari dalam suatu das itu, karena di dalam das itu ada masyarakat. Bagaimana pada saat musim penghujan seperti saat ini,
apa yang disampaikan, apa yang kita dengar sebagai banjir itu tidak mengakibatkan musibah kepada masyarakat. Dan pada saat kemarau, masyarakat masih memiliki atau bisa mendapatkan air yang dibutuhkan. Itu secara umum kondisi hidrologi yang kita inginkan dari suatu das. Ya. Itu barangkali. Namun yang di lapangan seperti apa, Bu? Nah, seperti yang kita lihat saat ini, ya, mungkin kondisi curah hujan yang sangat tinggi, sehingga terjadinya aliran air yang sangat deras, sehingga mengakibatkan air tergenang ataupun banjir di beberapa tempat. Itu sebenarnya yang kita ingin kendalikan ataupun kita tidak inginkan adanya banjir yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Itu yang bisa terlihat saat ini. Baik, nah untuk fungsi perhutanan sosial sendiri, peran untuk pengendalian ini seperti apa yang dilakukan? Kalau kembali kepada fungsi perhutanan sosial, kita kembali kepada aturan. Apa sebenarnya upaya pemerintah, maksud pemerintah dalam melakukan atau membuat program perhutanan sosial ini, yaitu memberikan akses legal kepada masyarakat yang sudah lama memanfaatkan atau mengelola kawasan hutan yang mungkin kita lebih mengenal dengan masyarakat yang merambah hutan, sehingga terjadinya konflik. Upaya pemerintah dalam hal ini yaitu bagaimana masyarakat tersebut dapat mengelola hutan dengan lestari, namun bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Di sini ada kata lestari. Jadi lestari itu bagaimana melestarikan kondisi yang ada di dalam das itu, sehingga apa yang tadi kita sampaikan, kita khawatirkan seperti banjir, itu tidak terjadi. Itu peran dari perhutanan sosial. Bagaimana melestarikan hutan yang ada saat ini, yang istilahnya kritis dan memang perlu untuk dihutankan kembali, dilestarikan melalui masyarakat yang sudah ada di dalam. Kalau tidak ada perhutanan sosial, mungkin hal ini sulit untuk dikendalikan, karena masyarakat tidak memiliki aturan yang mereka harus laksanakan sesuai dengan apa yang dilaksanakan di lokasi. Jadi istilahnya mereka tidak ada aturan untuk masuk ke dalam hutan, mengelola kawasan hutan, tidak ada aturan yang membatasi. Sehingga dengan adanya perhutanan sosial, masyarakat itu mengelola hutan dengan syarat dan ketentuan berlaku, harus lestari. Nah, dua unsur yang memang berbeda, yaitu kelestarian hutan dan kesejahteraan, peningkatan perekonomian masyarakat. Nah, disinilah upaya pemerintah bagaimana dua unsur ini berjalan beriringan. Itu sangat sulit. Kita mau melestarikan hutan, namun kita ingin juga meningkatkan perekonomian masyarakat. Nah, di situ peran perhutanan sosial, bagaimana melestarikan hutan tersebut yang sudah dirambah oleh masyarakat atau dimanfaatkan tanpa terkendali, begitu barangkali. Namun ini dari hasil evaluasi, kemudian apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan, syarat dan ketentuan yang berlaku tadi, Bu Nira? Ada beberapa kegiatan perhutanan sosial itu memang sudah bisa nampak dan memang dapat
hutan itu dapat terjaga, namun usaha yang dilakukan oleh masyarakat itu memang berproduksi meningkat, ada beberapa, namun tidak menutup kemungkinan ada juga yang masih belum, mungkin masih banyak kendala ya. Yang belum ini apa saja Bu Nira? Mungkin kita lihat di sini ada beberapa mungkin masyarakat yang belum terlalu paham dari isi aturan-aturan yang baru sekarang tentang perhutanan sosial, yaitu di Permen LHK nomor 9 tahun 2021 itu sangat jelas dituliskan bahwa dalam pengelolaan hutan itu memang harus ada wilayah yang harus dilindungi selain wilayah yang harus dimanfaatkan. Itu barangkali yang belum terlalu dipahami oleh beberapa kelompok masyarakat, kelompok perhutanan sosial, sehingga masih timbul musibah-musibah ataupun kendala-kendala di lapangan, sehingga tujuan dari perhutanan sosial tadi belum tercapai secara optimal. Terima kasih. Baik. Nah, pendengar, itu kurang lebih begitu ya penjelasan awal kondisi hidrologi das termasuk hutan begitu, dan kita juga bersama dengan Pak Sulaiman nih. Pak Sulaiman mungkin melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Ibu Nira tadi, bahwa ternyata masih ada begitu kendala permasalahan-permasalahan yang terjadi. Mungkin bisa menambahkan sekaligus perkenalan juga nih masyarakat, tentu pendengar kita ingin mengetahui apa sih itu KPH 1 Jeneberang dan seperti apa peran dan fungsinya. Silahkan Pak Sul. Terima kasih. Sebelum kami memberikan tambahan tentang penjelasan Ibu Kabid PS tadi, ya kami seperti yang disampaikan tadi bahwa kami ingin menjelaskan dulu tentang apa itu KPH. KPH ini sebenarnya terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2018, di mana KPH merupakan salah satu unit pelaksana teknis dinas yang dibentuk menjadi perpanjangan tangan daripada Bapak Gubernur melalui Dinas Kehutanan Provinsi. Di Sulawesi Selatan ada 16 KPH yang sekarang ini lagi terbentuk. Untuk KPH Jeneberang 1 sendiri itu kami sejak berdiri memang masih sumur jagung Pak, masih kurang lebih 2018 yang lalu. Kemudian kami saat ini jumlah personil keseluruhan adalah 101 orang. Ini terdiri dari ada 3 pejabat eselon 4 dengan kepala KPH sendiri, yang saat ini dipimpin oleh Ibu Insinyur Nur Komri. Kemudian ada 10 staf dan sisanya adalah penyuluh dan polisi kehutanan. Dengan luas yang dibawa wilayah pengelolaan KPH itu adalah di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Goa, Takalar, Jeneponto. Ini sebenarnya luasnya pada saat SK sebelumnya 434 itu masih seluas 76.962 hektar untuk di 3 kabupaten. Namun setelah ada pengurangan atau pelepasan kawasan di tahun 2019 yang lalu, luas kawasan hutan dalam pengelolaan KPH ini sudah berjumlah 58.951. Ada kurang lebih 20.000 hektar yang beralih fungsi menjadi areal penggunaan lain. Luas kawasan ini sangat ataupun menurut kami belum sebanding dengan jumlah petugas baik itu penyuluh maupun polisi kehutanan. Di mana kalau kita hitung-hitung ini apakah ini realistis ataupun sepadan apabila misalkan polisi kehutanan menjaga kawasan hutan itu 1 orang wilayahnya 2.500 hektar. Ini saya kira masih sangat jauh, sehingga menurut hemat kami penyuluh Polhut itu masih kekurangan sebanyak 29 orang. Demikian juga penyuluh. Kemudian masuk ke mitigasi bencana. Yang dimaksud mitigasi bencana di sini kan adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana. Kalau menurut kami ada 3 melalui 1 tindakan preventif, yaitu dengan cara penyadaran dan peningkatan kemampuan masyarakat menghadapi
ancaman bencana lewat penyuluhan. Nah, ini saya kira di sini tugas teman-teman penyuluh, termasuk juga polisi kehutanan, di setiap saat secara rutin, di setiap minggu itu mereka melakukan penyuluhan terhadap kelompok-kelompok tani hutan yang berada di dalam maupun di sekitar kawasan hutan. Yang kedua adalah menurut kami adalah pembangunan fisik dan rehabilitasi. Misalkan dam penahan, kemudian gali plak, ada hutan rakyat, kebun rakyat, KBD, penanaman agroforestry, termasuk yang disampaikan Ibu Nira tadi dengan pengelolaan hutan dengan perhutanan sosial. Jadi memang ada pergeseran paradigma Pak dengan undang-undang kehutanan ini. Dulu masyarakat masuk ke kawasan hutan sangat ketakutan, ditakut-takuti dan kadang merasa was-was. Nah, sekarang sebenarnya dengan aturan yang baru, terutama yang disampaikan tadi Bu Nira, pengelolaan hutan dengan perhutanan sosial, mereka sebenarnya bisa masuk ke dalam. Tapi dengan yang disampaikan tadi Ibu, bahwa ada aturan maupun situasi dan kondisi yang tentunya dipersyaratkan sehingga mereka bisa melaksanakannya. Baik, nah mungkin ini bisa disampaikan juga nih di kesempatan ini. Ya, tadi Bu Nira menyampaikan bahwa ini belum terlalu paham begitu dengan aturan ini. Mungkin boleh dijelaskan juga Pak Sul. Ya, benar. Jadi di KPH Jeneberan 1 sendiri sejak awal itu kami berdiri kemudian atau dibentuk, kami di sini sejak 2018 itu tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi terutama mengenai peningkatan ataupun penyadaran masyarakat, utamanya kelompok-kelompok yang berada yang kami sebutkan tadi di dalam ataupun di sekitar kawasan hutan, bahwa bukan ataupun tidak tabu lagi mereka bisa masuk. Tapi yang dulunya kan mereka menenteng parang saja itu mereka sudah melihat pakaian baju hijau itu mereka sudah lari terbirit-birit. Nah, kita melakukan sosialisasi baik di kelompok-kelompok kemudian di perangkat desa bahwa jangan lagi lari kalau melihat kita, tapi kita harus bertanya seperti apa Pak, kita mungkin bisa di dalam tapi apa yang kita bisa lakukan. Tentunya yang pertama kawasan hutan itu tidak bisa dimiliki ataupun secara umum kalau tanah itu disertifikatkan. Yang kedua mereka harus mengelola itu secara berkelompok itu secara umum, dan yang ketiga adalah mereka mengikuti ketentuan yang berlaku tersebut. Artinya ada syarat-syarat yang mereka ajukan, bagaimana caranya, dan tentunya bukan berasal dari masyarakat yang berada dari daerah lain untuk masuk mengelola kawasan itu, dan tidak menebang, itu yang utama. Karena itu sangat terkait kepada peristiwa-peristiwa ataupun bencana yang terjadi, baik yang mungkin menimpa. Jadi kalau kami mengatakan ini sebenarnya bencana yang terjadi mulai dari 2018-2019 yang lalu, Kabupaten Goa itu salah satu daerah yang sangat memprihatinkan kemarin Pak. Ada longsor di Sapaya, di Bunganya, Mangempang, kemudian banjir bandang juga sampai ke daerah Jeneponto. Jadi kita memang areanya cukup luas dan alhamdulillah dengan beberapa tahapan-tahapan yang kita lalui, terutama tadi tentang sosialisasi yang dilakukan teman-teman penyuluh, alhamdulillah itu bisa sedikit mengurangi kejadian-kejadian, dan kita berharap memang apa yang disampaikan Bu Munira tadi bahwa hujan deras saat ini mungkin bukan hanya disebabkan karena kelalaian saja, tapi curah hujan yang secara terus-menerus. Tapi itu bisa kita siasati. Dan menurut kami mitigasi bencana yang telah dilakukan KPH ini ada beberapa macam. Misalkan dengan terbentuknya di KPH itu kami bentuk namanya unit reaksi cepat (URC). Ini bukan hanya slogan Pak. Kita buktikan kemarin pada saat beberapa kejadian itu tim URC ini beranggotakan hampir keseluruhan polisi kehutanan, kemudian staf-staf di kehutanan. Kemudian kita kerjasama juga dengan badan bencana di 3 kabupaten, teman-teman ada Bakrim, kemudian penyuluh. Nah, di sini kita memang membuka posko. Nah, sejak tahun 2018 yang lalu itu masih di kantor lama kami, kita sudah membuka posko pengaduan bencana dan itu terintegrasi atau terkoneksi ke 3 pos bencana yang ada di 3 kabupaten ini. Berikutnya juga sejak terbentuknya KPH pada awal di nahkoda oleh Bapak Andi Tonra, kemudian sekarang beralih kepada Ibu Nur Komri, itu memang senantiasa melakukan komunikasi dan koordinasi dengan lintasi sektor terkait, misalkan lingkungan hidup yang ada di Goa,
Badan Bencana, kemudian Bapeda, serta Manggalakni. Karena kalau melihat bencana bukan hanya semata-mata kepada longsor, kemudian banjir, tapi juga di daerah kita berapa kali kejadian, bahkan pernah kejadian di 2019 yang lalu itu kebakaran hutan yang sangat kami anggap sangat cukup luas, sampai ratusan hektar berada di kaki Gunung Bawah Karaing itu. Bahkan kami sempat meninjau dengan Pak PLT Gub yang sekarang mungkin pelaksana gubernur di daerah Rapuala, itu sangat memprihatinkan. Teman-teman di WRC tadi tidak melihat siang malam setelah mendapat informasi, kami bersama-sama melihat ataupun memberikan bantuan termasuk daerah-daerah banjir tersebut. Kejadian di tahun 2018 yang lalu sangat mungkin masih belum lepas dari ingatan kita. Banjir bandang dan longsor di Kabupaten Goa itu ada sekitar 2.129 orang warga mengungsi, sehingga total korban ada 46 orang. Kemudian terparah itu di Dusun Patiro, Patalikan, dan Kecamatan Menuju. Itu kecamatan di sebelah yang rencana kita datangi tadinya itu di Bisoloro. Kemudian ada juga longsor dan banjir di 5 kecamatan di Jeneponto. Itu ada 4 orang yang meninggal dunia, 3.541 kakak terendam banjir, serta 6 unit rumah rusak. Itu saya kira yang bisa kami sampaikan tentang apa itu KPH, kemudian bagaimana mitigasi bencana dan apa-apa yang telah kita lakukan. Tentunya kita sangat berharap sinergitas dari beberapa sektor yang terkait akan terus kita laksanakan. Baik. Nah, kalau Bu Nira sendiri melihat sinergitas sejauh ini seperti apa? Koordinasi apakah sudah padu seperti itu? Tapi kita jeda dulu Ibu Nira, nanti akan dibahas termasuk juga bagaimana keterlibatan masyarakat di KPH ini Pak Sulaiman ya. Baik, dan pendengar, untuk Anda juga yang masih ingin bergabung bersama kami nanti bisa melalui telepon interaktif di 082134 untuk Anda masyarakat, pendengar, petani hutan, kelompok masyarakat yang ingin bertanya ke Ibu Nira dan juga ke Pak Sulaiman. Boleh bergabung bersama kami, termasuk Anda yang saat ini tengah menyaksikan live streaming kami di YouTube dan juga Facebook RRI Makassar, bisa meninggalkan pertanyaan Anda atau komentar Anda di kolom chat komentar. Kami kembali pendengar sesaat lagi di Dialog Interaktif Luar Studio. Dede, buntu mi sedeng. Bu Ani, jangan buang sampah di selokan, Bu. Tidak apa-apa, Bu Lis. Hujan deras, nanti kan dibawa air. Ada apa ini ibu-ibu? Hujan-hujan kok ngerumpi? Pak RT, kemana tuh hujan-hujan? Ya, lihat selokan kita, Bu. Airnya lancar dia mengalir. Ini kok masih ada sampah? Sebentar juga tidak ada, Pak. Nanti dibawa air pergi. Bukan begitu, Bu Ani. Biasakan buang sampah jangan di selokan. Kita tidak mau kan, Bu, kebanjiran seperti minggu lalu akibat selokan yang buntu. Ya, mari bersama-sama menjaga lingkungan supaya bersih dan indah. Lingkungan bersih, keluarga sehat, anak-anak lebih berprestasi. Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang, sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing. Baik, pendengar Pro 1 RRI Makassar, terima kasih untuk Anda yang masih terus menyaksikan tentunya Dialog Interaktif Luar Studio, masih dengan tema bahasan kita yaitu peran KPH Jeneberang 1 dalam mitigasi bencana. Tadi kedua narasumber sudah menjelaskan seperti apa kondisi dan bagaimana peran dan upaya mitigasi bencana serta kegiatan-kegiatan mitigasi bencana yang dilakukan oleh KPH Jeneberang 1. Dan kami masih mengingatkan untuk Anda yang ingin bergabung tentunya bersama kami bisa melalui telepon interaktif di 082134 kali 9440. Nah, tadi Ibu Nira mendengarkan penjelasan dari Pak Sulaiman nih, Ibu Nira.
Kalau melihat sejauh ini, mungkin menanggapi juga apa yang disampaikan, begitu upaya-upaya yang dilakukan, dan untuk koordinasi seperti apa Bu Nira? Atau apakah ada kendala-kendala yang dihadapi? Terima kasih. Ya. Jadi sesuai yang disampaikan tadi oleh Pak Sulaiman, bahwa itu betul sekali. Saat ini kegiatan perhutanan sosial itu ada di hampir seluruh wilayah di Sulawesi Selatan ya. Itu ada beberapa skema, ada beberapa bentuk. Di sini kita mengharapkan kembali lagi bahwa hadirnya perhutanan sosial itu diharapkan dapat pengelolaan hutan itu dapat terkendali. Sehingga apa yang dilakukan oleh masyarakat itu memang berdampak kepada hutan yang lestari. Salah satu upaya pengendalian dan pengawasan dari suatu kegiatan dalam hal ini perhutanan sosial, yaitu dengan adanya aturan. Bila masyarakat yang melaksanakan kegiatan perhutanan sosial itu tidak terkendali dengan tidak adanya aturan, ataupun masyarakat yang melaksanakan perhutanan sosial itu dikendalikan dengan aturan yang berlaku saat ini, yaitu Permen LHK nomor 9 tahun 2021. Sehingga konflik di dalam kawasan hutan itu diharapkan tidak terjadi lagi. Itu upaya pemerintah. Ya. Khususnya juga dalam mitigasi bencana yang disampaikan oleh Pak Sulaiman tadi. Selain itu, kegiatan perhutanan sosial ini ini sudah merupakan tanggung jawab kita semua dengan melihat adanya arahan dari Bapak Presiden dan Menteri Dalam Negeri kepada semua gubernur dan semua bupati wali kota. Baik. Kita tahan dulu Bu Nira ya. Kita undang juga penelpon untuk Anda pendengar yang ingin bergabung. Kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon interaktif di 082134 kali 9440. Kami nantikan partisipasi Anda dan juga boleh Anda menyampaikan komentar Anda melalui kolom komentar di YouTube dan juga Facebook Pro 1 RRI Makassar. Mungkin boleh dilanjutkan Bu Nira sambil kita menanti pendengar yang ingin bergabung. Terima kasih. Jadi saya lanjutkan bahwa kegiatan perhutanan sosial saat ini adalah kewajiban kita semua. Melihat tadi adanya arahan dari Bapak Presiden, adanya surat edaran dari Menteri Dalam Negeri, di mana diharapkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui perhutanan sosial itu, salah satunya melalui pendampingan program dan sarana prasarana serta pelatihan. Dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kendala-kendala yang dihadapi mungkin kurangnya pemahaman terhadap aturan-aturan yang ada. Ini upaya pemerintah bisa melalui pelatihan-pelatihan, pendampingan-pendampingan yang dilakukan pada kelompok-kelompok perhutanan sosial. Kita terima telepon dulu Bu Nira ya. Kita sudah bersama penelpon. Silakan pendengar untuk Anda yang ingin bertanya ke Ibu Nira dan juga Pak Sulaiman. Kami nantikan partisipasi Anda. Sudah terhubung? Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa Pak? Di mana? Ya. Pak Iqbal di Makassar. Pak Iqbal, kita bersama Ibu Nira dan juga Pak Sulaiman. Pak Pertanyaan saya mungkin bagaimana itu sebenarnya ini kondisi hulu sungai
Mm-mm. Apakah memang sudah tidak ideal lagi atau masih idealkah untuk mitigasi bencana? Sementara kita ketahui Betul Pak Iqbal. Ya. potensi bencana itu akan semakin besar, semakin besar, semakin besar. Mm-mm. Nah, dan dalam hal ini Sungai Jeneberang yang apakah masih ideal atau tidak lagi untuk mitigasi bencana? Itu aja. Baik. Makasih Pak Iqbal sudah bergabung bersama kami. Anda yang lain pendengar yang masih ingin bergabung, kami masih tunggu partisipasi Anda setelah Pak Iqbal tadi di Makassar. Anda yang ingin bergabung di 08213 kali 9440 dan silakan Ibu Nira untuk menanggapi. Ini menanyakan kondisi masyarakat ingin mengetahui begitu. Kondisi realnya seperti apa sih begitu, apalagi mengingat potensi bencana. BMKG juga mengingatkan begitu terkait cuaca ekstrim. Ya, terima kasih pertanyaannya. Kalau melihat, kalau kita ingin melihat kondisi real, ada beberapa cara untuk melihat kondisi. Kalau mau melihat kondisi real, itu perlu lebih jelas, lebih mungkin kita melakukan kegiatan yang lebih jelas. Namun secara umum, kalau kita menanyakan bagaimana sebenarnya kondisi di hulu das Jeneberang ini, secara umum kita bisa melihat dengan adanya indikator yaitu banjir. Nah, itu banjir yang berakibat menimpa ataupun berakibat musibah kepada masyarakat, itu merupakan salah satu indikator bahwa terjadinya masalah di hulu das. Itu sebagai indikator bahwa terjadinya banjir itu disebabkan kondisi hidrologi das sudah tidak sesuai, istilahnya ada ya permasalahan dan harus diupayakan untuk menyelesaikan. Baik, ada permasalahan dan harus diselesaikan begitu. Ya, sebentar indikator, dilanjutkan, kita terima penelpon dulu Pak Sul dan juga Ibu Nira. Ada penelpon lagi setelah Pak Iqbal tadi di Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo? Ya, dengan Pak siapa Pak, di mana? Pak Rizal di Parepare. Silakan Pak Rizal. Ini Pak. Pak Rizal, tampilkan dulu Pak Rizal biar tidak feedback. Itu saja pertanyaan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami untuk Pak Rizal. Dan pendengar yang lain, untuk Anda yang masih ingin bergabung, kami masih menantikan partisipasi Anda di 082134 kali 9440. Termasuk yang sangat parah di 2019. Tadi Pak Sul menyampaikan, Pak Sul ya, bahwa ini dampaknya ada 2.129 orang warga mengungsi dan terparah di Dusun Patiro Patalikang, Kecamatan Manuju, begitu. Ada yang meninggal dunia, kemudian ada 3.541 kakak terendam banjir, termasuk Pak Rizal ini menyampaikan juga di Jeneponto begitu. Tapi kita terima penelpon dulu Pak Sul ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo. Ya. Halo Pak. Ya, sudah terhubung dengan Pak siapa Pak? Di mana? Iya, dengan Pak Dino Pak ini. Pak Dino, di mana Pak Dino? Dengan Pak. Baik. Silakan Pak Dino. Iya, jadi saya mau bertanya Pak gini.
Kalau masyarakat diberi izin untuk memakai kawasan hutan, untuk berladang dan lain-lain, bukannya ini justru membahayakan kondisi hutan itu sendiri, Pak? Seperti longsor yang terjadi di Palopo. Baik, itu saja, Pak. Itu saja, Pak. Baik, terima kasih Pak Dino. Baik. Terima kasih untuk ini beberapa penelpon yang juga bergabung bersama kita. Pak Sul, Ibu Nira, boleh? Silakan. Silakan Bu Nira. Terima kasih. Jadi terima kasih untuk Bapak-bapak penanya. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi bahwa indikator, salah satu indikator bahwa das itu kondisi hidrologi satu das ada masalah, yaitu jika terjadinya banjir dan merugikan dan mengakibatkan musibah bagi masyarakat. Berarti itu sudah ada permasalahan yang harus lebih diteliti atau diperjelas, apakah itu bagian hulu ataupun tengah. Itu salah satu indikator jika kita melihat bagaimana kondisi hidrologi satu das. Namun untuk lebih jelas kondisi hidrologi dalam satu das itu seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kondisi hidrologi itu banyak jenisnya, banyak terdiri dari beberapa, namun yang secara umum tadi bahwa bagaimana dalam satu das itu pada saat turun hujan banjir tidak berakibat buruk kepada masyarakat, dan pada saat kemarau masyarakat masih mendapatkan akses untuk air yang bagus, yang sehat. Itu. Kalau ini Bu Nira, masyarakat tentu ingin mengetahui juga apakah penyebabnya seperti yang Ibu Nira sampaikan tadi, ini karena masyarakat yang memanfaatkan lahan atau ada penyebab begitu sehingga terjadi yang sangat memerlukan perhatian yang serius. Terima kasih. Tadi kami sudah sampaikan bahwa dengan adanya perhutanan sosial berarti akses legal masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan. Namun ada syarat dan ketentuan berlaku. Nah, disinilah upaya pemerintah kita semua untuk melaksanakan upaya pengendalian dan pengawasan. Nah, di situ barangkali intinya. Bagaimana kita bersama-sama masyarakat sebagai pelaku utama kegiatan perhutanan sosial melestarikan dan mengelola memanfaatkan kawasan hutan yang sudah diberikan persetujuan kepada kelompok dengan sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini. Peraturan Menteri LHK nomor 9 tahun 2021. Ya. Nah, tadi pendengar kita Pak Dino menyampaikan bahwa dengan pemberian izin begitu, apakah ini tidak justru membahayakan begitu pelestarian hutan kita? Dalam pemberian izin perhutanan sosial itu tidak semerta-merta hanya menyetujui usulan dari masyarakat yang ada langsung diberikan, namun ada perencanaan yang dilakukan sebelumnya. Perencanaan yaitu adanya peta-peta yang memang sudah dimasukkan di dalam peta indikatif areal perhutanan sosial. Itu namanya peta PIAPS. Peta PIAPS tersebut sudah disinergikan dengan beberapa peta lainnya yang terkait dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan. Jadi seperti yang disampaikan tadi Pak Sulaiman, pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan adalah seharusnya bersinergi dengan pihak-pihak terkait, bukan saja dari Dinas Kehutanan atau KPH, namun harus sinergi dengan perikanan, apakah pengelolaan air. Nah, itu semua yang harus disinergikan. Itu sudah tercantum disatukan dalam rencana
peta indikatif areal perhutanan sosial. Baik, saya ke Pak Sul dulu. Pak Sul, ini tadi menanggapi dari apa-apa yang disampaikan tadi, Ibu Nira menyampaikan bahwa ini ada masalah serius yang harus diselesaikan. Tadi juga di awal Pak Sul menyinggung kejadian di tahun 2018 hingga 2020 yang tentu ini sangat berdampak begitu. Nah, evaluasi dari dampak yang terjadi sejauh ini seperti apa saja Pak Sulaiman? Ya, kasih banyak. Sebelum masuk kepada evaluasi tadi saya coba mungkin menambahkan sedikit ada dari penanya tadi. Pertama dari Pak Iqbal. Ya. Bagaimana hulu Sungai Jeneberang? Apakah ini masih real untuk mitigasi bencana atau tidak lagi? Nah, yang ingin kami sampaikan juga bahwa sebenarnya banyak juga hal ini disebabkan karena alih fungsi lahan yang cukup besar. Ini kita tidak bisa pungkiri, misalkan dengan bertambahnya jumlah penduduk, kemudian area-area pemukiman yang semakin luas, sehingga menyerempet kepada areal kawasan hutan. Namun ini kita tetap berusaha untuk tetap menjaga dan memberikan edukasi kepada masyarakat yang berada di situ, sehingga dia tidak serta-merta bergeser ataupun membangun perumahan, tapi dia tidak merusak. Nah, ini kita bisa perlihatkan bahwa di lahan-lahan pertanian juga ada beberapa tanam-tanam sayuran, baik yang kita bisa lihat ke arah atas itu di Tombolo, Patapam, Bulu Balea, di daerah Tinggi Moncong itu alih fungsi lahan ke area tanaman pertanian yang kadang mereka melakukan di kemiringan, di tingkat kemiringan lereng yang seharusnya tidak boleh dilakukan seperti itu. Nah, kondisi sebenarnya solusinya juga bisa dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan pembangunan sipil teknis, misalkan dalam penahan dan mengendali itu bisa menghambat sedikit laju run off air dari arah kemiringan ke bawah. Selain yang disampaikan tadi Bu Munira bahwa dengan program perhutanan sosial yang penempatan kawasan di dalam kawasan tapi tidak merusak. Nah, kemudian yang kedua Pak Rizal dari Parepare. Ya. Bagaimana dengan beberapa daerah kering yang terjadi banjir seperti misalkan kemarin Jeneponto. Kita berharap salah ke depan mulai tahun ini sampai ke depan hal ini semoga sudah akan berkurang, bahkan akan bisa hilang karena baru-baru ini kalau saya tidak salah minggu lalu telah diresmikan juga salah satu bendungan di Jeneponto, bendungan Karaloe, yang itu catchment areanya semuanya berada di areal Kabupaten Goa. Tapi penempatan air tersebut adalah untuk masyarakat di Jeneponto. Ini sebenarnya untuk ikut membantu pemerintah atau masyarakat sehingga ada yang membendung laju erosi ataupun laju air yang masuk ke daerah Jeneponto, kemudian air tersebut yang di dalam bendungan bisa dimanfaatkan oleh mereka. Kita berharap dengan keberadaan bendungan tersebut bisa menjawab ataupun permasalahan yang disampaikan Pak Rizal tadi. Yang ketiga Pak Dino, bagaimana, saya cuma menambahkan ini tadi Bu Munira cukup luas saya pikir memberikan gambaran mengenai bagaimana masyarakat diberi izin mengelola kawasan, apakah ini tidak akan tambah memperparah. Benar seperti yang dikatakan Pak Ibu Munira, Bu Kabid Pes, bahwa ini tidak serta-merta pemberian izin itu dengan mudah. Mereka ada syarat dan ketentuan yang berlaku, namun tidak lagi menutup mata daripada kita melakukan pembiaran. Kita lihat-lihat saja mereka berada di dalam, mereka menebang seenaknya, sehingga dibuatlah aturan dengan perhutanan sosial. Ada beberapa skema di situ, termasuk salah satunya hutan kemasyarakatan, kemitraan, hutan desa dan hutan adat. Skema-skema tersebut tentunya kita berharap sangat menjawab permasalahan yang ada di lapangan, karena kalau tidak ada aturan mereka masuk merambah. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa pengelola ataupun kelompok yang ada di dalam, jadi memang persyarat utamanya juga mereka harus berkelompok, di-SK-kan oleh pemerintah setempat, kemudian mengajukan permohonannya, itu turun tim verifikasi ataupun mengkaji apakah layak diberi izin atau tidak. Ya, namun yang jelas kegiatan-kegiatan penebangan itu sangat tabu ataupun dilarang. Yang mereka memanfaatkan bahwa mereka bisa menanam di bawah tegakan, tapi tidak boleh menebang. Ini kita bisa lihat salah satu contoh di daerah KP Jeneberang 1, yaitu daerah Topidi namanya. Salah satu desa di Bontolerung, Kecamatan Tinggi Moncong di Malino, itu mereka digaji pun mereka sudah tidak mau lagi menebang tanaman pohon-pohon tingginya, karena pohon tersebut adalah merupakan pelindung daripada usaha kopinya. Kopinya sekarang sudah bahkan sudah mengekspor ke benua Eropa, Amerika, dan
hasilnya juga mereka 1 kali panen untuk kelompoknya itu bisa sampai mencapai 1,6 miliar hanya dengan luas areal yang dikelola sekitar 100 hektar. Ini saya kira pola-pola seperti ini bisa menggugah masyarakat untuk bisa, karena ini kan masyarakat hanya butuh makan biasanya. Mereka beralih dari tanaman-tanaman, kalau kayu mungkin mereka butuh cepatnya, dia tebang, dia jual, oke, dapat uang. Tapi setelah itu selesai, kita berusaha mencoba merubah pola pikirnya bahwa kalau dengan itu yang dilakukan, itu kan sesaat saja mereka dapat yang besar tapi sesaat. Tapi kalau dia menanam di bawah tegakan dan mengelola kawasan itu, kawasan hutan secara berkesinambungan atau secara arif, mereka bisa mendapat manfaat dari hasil hutan itu, tapi tidak dengan merusak. Saya kira itu mudah-mudahan menjawab. Tadi yang tertinggal yang pertanyaan mengenai evaluasi mungkin? Evaluasi ya. Kami secara rutin juga setiap tahun melakukan evaluasi. KPH Jeneberan 1 melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan baik yang berizin maupun yang sudah berakhir izinnya, dan itu tadi yang sementara akan atau berniat untuk memperpanjang izinnya lagi. Baik. Jadi ya. Baik. Nah, nanti kita akan lanjutkan juga. Ini tadi menyampaikan bahwa KPH baru-baru begitu, 2018 begitu ya, dan masyarakat tentu ingin tahu berapa lama kira-kira hasil kerjanya KPH bisa dirasakan 5 tahun atau 10 tahun lagi kah, mengingat potensi bencana tadi disebutkan juga oleh pendengar kita. Termasuk juga untuk beberapa komentar yang masuk bahwa terima kasih untuk publikasi dan edukasi seperti ini sangat ditunggu oleh petani hutan begitu, oleh kelompok masyarakat. Mantap Pak Sul dan juga Ibu Nira. Dan juga ini yang menyampaikan begitu komentar bahwa tidak setuju kenapa dengan hadirnya perhutanan sosial hutan semakin hancur malah akibat perladangan liar, malah masyarakat yang mendapatkan akses legal dalam kawasan yang menebang habis dan membakar hutan untuk dijadikan lahan pertanian. Nanti kita akan bahas hal ini di sesi segmen akhir kebersamaan kita, dan pendengar kami akan hadirkan seperti apa tanggapan dari kedua orang narasumber kita. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Dialog Interaktif Luar Studio. Apa kau campur itu, Baso? Ini Mbak, saya mau menanam tanaman pangan non beras sesuai anjurannya Pak Kades. Dede, seperti tidak ada kerjaan saja kau ini, Baso. Ada apa ini, Bu? Ini Pak Ali. Baso, masa lahan kosong yang ada di pekarangan dia tanami ubi kayu, sayur-sayuran? Kita lihat ini Pak Ali. Bu, betul itu yang dilakukan Ibaso. Kita jangan hanya bergantung pada beras sebagai makanan pokok utama. Masih banyak tanaman pangan lainnya seperti yang ditanam Ibaso. Tanaman pangan beragam dan bervariasi, mempunyai nilai gizi setara dengan makanan pokok utama lainnya, mudah diperoleh, serta dapat menunjang ekonomi keluarga kita. Mari Kidi, kita manfaatkan lahan yang ada di sekitar tak dengan menanam tanaman pangan berbasis sumber daya lokal. RRI Playgo. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3, Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Baik, terima kasih pendengar Pro 1 dan juga untuk Anda yang saat ini tengah menyaksikan live streaming kami di YouTube RRI Makassar dan juga di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Tadi kedua orang narasumber ada Ibu Siti Hadijah Munirah dan juga Pak Sulaiman ini sudah menanggapi begitu beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda sampaikan. Dan tadi sebelum kita jeda, tentu pendengar menyampaikan begitu mengapresiasi dan berharap terus ada publikasi dan edukasi seperti ini kepada masyarakat begitu agar lebih mengetahui aturan. Nah ini tadi sebelum jeda KPH baru terbentuk 2018 begitu. Berapa lama kira-kira hasil kinerja KPH begitu di mana tidak ada lagi banjir jika curah hujan cukup tinggi. Tadi pendengar kita menyebutkan bahwa potensi bencana dari tahun ke tahun ini semakin tinggi begitu. Silakan Pak Sulaiman. Banyak.
Yang pertama mungkin sebelum lupa saya coba menanggapi sedikit tadi Ya. ada pernyataan bahwa dengan pola PS ini apakah penemuan liar dilegalkan? Mungkin Ibu Menira akan menambahkan sebentar bahwa Ya. sebenarnya kalau menurut kami salah satu atau program pola perhutanan sosial ini sebagai salah satu jawaban dalam mitigasi bencana. Kenapa? Karena di dalam program PS ini di sana bisa mengatur hal-hal apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan. Kalau selama ini mereka masuk perseorangan, mereka kucing-kucing lari kalau dikejar, kemudian kalau kita tidak ada lagi di situ karena keterbatasan petugas, mereka menebang lagi. Nah, kita legalkan, tapi aturannya tadi sangat jelas, mereka tidak boleh menebang. Hal ini kan bisa di-tracking jadinya karena mereka berkelompok, ada penanggung jawab dan diketuai oleh aparat ataupun pemerintah setempat, sehingga apa yang dilakukan apabila dia melanggar aturan yang di dalam pola perhutanan sosial yang mereka peroleh izinnya, mereka akan dapat kena sanksi. Termasuk mereka akan melakukan penanaman apa ataupun dibekukan izinnya, mungkin begitu Bu ya, dan dibekukannya ataupun bisa dievaluasi ataupun ditutup. Saya kira itu dulu. Kemudian apa tadi yang tanggapan yang terkait kapan hasilnya begitu? Kapan hasil ya. Kita berharap sebenarnya ini tidak akan bisa tidak terlalu lama yang kita bisa lihat, tapi yang salah satu yang harapan kami bahwa ini tidak bisa terjadi begitu saja tanpa pola ataupun kerjasama dengan baik itu masyarakat, pemerintah setempat, pemerintah kabupaten. Ini sinergitas sangat kita butuhkan. Tidak boleh ataupun kita tidak bisa berharap hanya satu sektor saja di kehutanan, di KPH saja bertumpu, bahwa dengan ada KPH yang sudah terbentuk selama kurang lebih 4 sampai 5 tahun ini, semuanya bisa teratasi. Semua tidak bisa kita lakukan secara instan dan hanya satu sektor, tapi kita bahu-membahu untuk itu. Nah, terkait sinergitas, mungkin Ibu Nira ingin menambahkan, silakan Bu. Sebelum closing statement ke Pak Sulaiman. Ya, terima kasih. Sesuai yang disampaikan oleh Pak Sulaiman, sangat benar. Saya kembali menyampaikan bahwa PS adalah salah satu upaya pemerintah dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan hutan. Dengan adanya dukungan para pihak, masyarakat, pemerintah, dan swasta. Jadi tidak bisa dilakukan sendiri. Itu harus bersinergi dan mendapat dukungan dari semua pihak sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, arahan Bapak Presiden dan Menteri Dalam Negeri bahwa semua pihak diharapkan mendukung perhutanan sosial. Itulah upaya pemerintah dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan dengan menghindari konflik dan melestarikan hutan dan mensejahterakan masyarakat. Baik. Nah, yang terakhir mungkin Pak Sulaiman nih, ada harapan yang disampaikan di dialog interaktif kali ini kepada semua pihak termasuk pendengar kita yang saat ini mendengarkan petani hutan dan kelompok masyarakat. Silakan Pak Sulaiman. Ya, makasih untuk closing statement yang kami sampaikan bahwa marilah kita bersama-sama saling bahu-membahu di wilayah kita ini, utamanya di Kabupaten Goa itu ada 9 kecamatan yang bersentuhan atau berbatasan langsung dengan 9 kecamatan yang berbatasan langsung dengan kawasan ataupun tingkat kelerengan yang sangat tinggi. Ini jangan ada ego sektoral lagi atau ego masyarakat di sana. Kita berusaha terus-menerus untuk memberikan penyuluhan bahwa bencana yang bisa diakibatkan kegiatan-kegiatan di atas itu akan berakibat kepada semua pihak yang berada di daerah hilir, mungkin misalkan Goa dan Makassar. Kemudian pernyataan terakhir bahwa marilah kita jaga hutan, maka hutan akan jaga kita. Mari kita jaga hutan, maka hutan akan menjaga kita. Baik, terima kasih banyak Pak Sulaiman dan juga Ibu Nira. Seperti yang tadi disampaikan bahwa penanganan hutan perlu dilakukan secara terpadu agar hutan dapat berjalan sesuai dengan fungsinya dan bermanfaat secara ekonomi bagi masyarakat. Itu tadi closing statement dari Ibu Nira dan juga Pak Sulaiman. Peduli hutan hari ini dan ke depan, kehidupan akan terjaga. Dan pendengar, kami juga sampaikan untuk Anda sebentar
kerjasama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan terus akan kami lakukan, dan nanti malam Anda bisa mendengarkan informasi seputar program-program kehutanan dan edukasi seputar kehutanan dari seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dalam acara Kiprah Desa di Pro 1 RRI Makassar pukul 19.30, dan untuk edisi hari Rabu 8 Desember hari ini dengan topik tumbuhan obat di masa pandemi bersama Ibu Dr. Husna Latifah Eshud MSI. Beliau merupakan dosen prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Ibu Nira, Kepala Bidang Penyuluhan dan Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan Sulawesi Selatan. Bu Nira, terima kasih. Terima kasih. Juga kepada Kasubag TU Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH Jeneberang 1 Pak Muhammad Sulaiman, terima kasih, sudah bersama kami di RRI Makassar siang hari ini dalam dialog interaktif luar studio. Dan pendengar, kami ucapkan pula terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi, baik itu melalui telepon atau Anda menyampaikan komentar melalui live streaming kami kali ini. Dan sampai jumpa di dialog interaktif luar studio episode selanjutnya. Saya Ida Malik mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.